Halo, what's up guys? Gimana kabar kalian hari ini? Masih puasa atau udah bolong-bolong nih? Ayo, baiklah, Mimin doakan untuk kalian selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya. Dan dari yang udah bekerja sampai yang masih nganggur kayak Mimin ini, semoga selalu dimudahkan rezekinya ya. Baiklah, pada video kali ini Mimin mau ngebahas film yang seru banget nih guys. Mimin mau bahas film yang bergenre aksi pergelutan dan tentunya tidak ketinggalan aksi perbedilan lengkap di sini. Film ini berjudul Size tahun 2020, masih baru dan juga fresh nih guys. Singkatnya pada film ini tuh nyeritain betapa GG-nya seorang mantan pasukan khusus yang terpaksa membantai seluruh mafia di kotanya hanya karena dijebak dan dimanfaatkan oleh seseorang yang berambisi menguasai kota tersebut. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kencangkan ikat pinggang, tepuk bantal Anda, nyamankan posisi rebahan, dan mari kita ucapkan bersama-sama semongko. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang mantan anggota CIA yang bernama Richard. Ia tinggal bersama dengan seorang putranya yang bernama Tyler. Richard dan Tyler juga terlihat tidak akur sebagai seorang ayah dan putranya tersebut. Namun di balik itu semua, Richard sangat amat menyayangi putranya itu. Diceritakan di sini Richard baru saja dipecat dari intelijen karena kasus pembunuhan di mana ia membalas dendam dari kematian istrinya. Film berlanjut ketika diperlihatkan Richard yang sedang santai bermain laptop di rumahnya tiba-tiba mendapat serangan berupa tembakan bius dari orang yang tidak dikenal hingga membuatnya pingsan saat itu juga. Malam harinya ia dibangunkan oleh suara HP-nya yang berdering. Ternyata di ujung sana seseorang sedang menelponnya. Orang misterius tersebut memanggil Richard dengan sebutan Nero, di mana nama tersebut adalah nama sewaktu ia masih menjadi intel di CIA. Lalu orang tersebut mengirimkan sebuah video di mana diperlihatkan Tyler yang sedang disekap di sebuah ruangan. Orang tersebut mengancam akan membunuh Tyler jika ia tidak menuruti semua perintahnya. Kemudian Richard disuruh untuk memeriksa garasinya di mana Richard sudah disediakan satu paket senjata berat dan juga sebuah rompi anti peluru yang terdapat sebuah kamera. Tidak hanya itu, Richard juga diberikan sebuah mobil anti peluru untuk menjalankan misinya tersebut. Setelah semuanya sudah siap, Richard diminta untuk ke sebuah titik yang telah ditentukan. Di sisi lain, kita diperlihatkan seseorang yang misterius tersebut. Ia bernama M. Zamu. Ia adalah pria berkulit hitam dengan ambisi ingin menguasai seluruh wilayah Meksiko. Ia memiliki tujuan untuk membantai habis semua mafia di kota ini dengan memanfaatkan Richard yang memiliki skill dalam membunuh. Kembali ke Richard di mana M. Zamu menyuruhnya untuk masuk ke sebuah hotel yang berisi dua kelompok mafia yang sedang menjalin kesepakatan dalam suatu bisnis haram. M. Zamu kemudian meminta Richard untuk menghabisi mereka semua. Richard yang memang tak berurusan dengan kelompok mafia tersebut menolak perintah M. Zamu. Namun karena ia mengancam akan membunuh putranya dengan gas beracun yang telah ia siapkan, dengan berat hati ia menjalankan misi tersebut. Setelah ia menyelesaikan misi pertamanya tersebut, Richard diberi titik koordinat baru di sebuah klub malam. Target selanjutnya adalah pemilik klub malam tersebut yang bernama Eliezer, seorang yang memiliki tempat prostitusi yang sering melakukan tindak kriminal dan pemerasan. Kemudian Richard kembali masuk ke tempat tersebut sedangkan M. Zamu beserta anak buahnya melihat aksi tersebut melalui sebuah monitor di rumahnya. You getting this? Sí, perfecto. Setelah berhasil pada misi keduanya, Richard meminta untuk berbicara dengan Tyler. Di sini Tyler bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ia berurusan dengan kelompok penjahat. Richard kemudian menjelaskan bahwa ia dulu adalah seorang agen CIA, namun ia dikhianati oleh rekannya sendiri,
yang kemudian membocorkan tentang keluarganya. Oleh sebab itu ibunya diculik dan dibunuh oleh para musuhnya, sedangkan dirinya yang melakukan balas dendam akhirnya dikeluarkan dari satuan CIA. Dan kemudian M. Zamu mematikan teleponnya dan menyuruh Richard untuk melanjutkan perjalanan untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Dan diketahui di sini tujuan M. Zamu menculik Tyler adalah agar Richard mau menghabisi semua mafia di kota Meksiko yang akan menjadi lawan bisnisnya. Sebagaimana Richard menghabisi para penjahat yang telah membunuh istrinya. Pada keesokan paginya, M. Zamu kedatangan rekan bisnisnya yang bernama Donovan. Ia adalah seorang politisi korup di kota Meksiko. Ia bekerja sama dengan M. Zamu untuk tujuan menguasai pasar gelap di kota itu. M. Zamu menjelaskan bahwa ia memanfaatkan Richard untuk mesin pembunuh agar ia tidak perlu mengotori tangannya dalam menyingkirkan saingan bisnisnya nanti. Di lain sisi, Donovan malah dibuat ketakutan karena jika Richard sampai selamat dalam misi terakhirnya, maka mereka semua dapat dipastikan menjadi incaran berikutnya. M. Zamu kembali meyakinkan bahwa ia sudah mengatur semuanya sampai di titik akhir. Kemudian M. Zamu memberitahukan target yang selanjutnya akan Richard bantai. Ia bernama Omar, di mana ia adalah pemimpin mafia yang memiliki perdagangan manusia dan senjata ilegal. Di tempat lain, Omar juga mengetahui dari asistennya bahwa semua mafia di kota ini sudah dibantai oleh seorang yang tidak diketahui identitas dan tujuannya. Dan target selanjutnya adalah ia sendiri. Mendengar hal itu, Omar kemudian menyiapkan anak buahnya untuk bersiap siaga menyambut tamu undangan yang tidak mereka inginkan. Kembali ke Richard, M. Zamu menyuruhnya untuk menggunakan senjata berkaliber berat karena lawan yang akan ia hadapi berbeda dengan lawan-lawan sebelumnya. Dan setelah menyiapkan segala sesuatunya, Richard pun langsung menuju markas Omar dan pertempuran solo player melawan squad player pun terjadi. Namun pada misi terakhirnya tersebut, Richard tumbang tertembak oleh Omar sendiri dan mematikan kamera yang berada di rompi Richard. Dan M. Zamu beserta jamaahnya pun menganggap bahwa Richard telah tewas. M. Zamu yang sedikit lagi mendapatkan apa yang ia mau pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang ke rumah Omar. Di sisi lain, Richard yang ternyata masih hidup disiksa dan diinterogasi oleh Omar. Ia bertanya kepada Richard siapa yang menyuruhnya. Richard kemudian menjelaskan bahwa ia tidak mengetahuinya dan ia terpaksa melakukan hal gila ini karena anaknya diculik dan diancam akan dibunuh. Mendengar itu, Oman pun tahu siapa orang tersebut, yaitu M. Zamu, karena hanya dialah yang memiliki nyali untuk melakukan hal gila ini. Richard kemudian bertanya di mana markas M. Zamu. Omar kemudian mengatakan jika ia di negara Meksiko maka markasnya adalah di tepi pantai. Namun karena Richard datang karena niat jahat maka ia akan membunuhnya. Belum saja ia menembak kepala Richard, tiba-tiba pasukan M. Zamu datang dan menyerang tempat tersebut. Peluang tersebut dimanfaatkan Richard untuk menyerang mereka meski dalam keadaan tangan terikat. Richard pun berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan kemudian menembak Omar saat itu juga. Setelah itu pun ia bergegas pergi menuju markas M. Zamu. Setibanya di sana ia memanjat tiang berduri dan masuk ke dalam markas M. Zamu. Terlihat di sana Donovan dan anak buahnya berniat akan membunuh Tyler dengan mengalirkan gas beracun yang telah mereka siapkan. Namun alangkah terkejutnya karena Tyler sudah tidak ada di sana lagi. Donovan yang mengira itu adalah ulah dari Richard kemudian melapor kepada M. Zamu. Namun M. Zamu lah yang telah membawa Tyler karena ia tidak menginginkan pembunuhan anak kecil di rumahnya. Dan tiba-tiba dengan mengejutkan Richard datang dan menodongkan pistol ke arah mereka dan membuat semua orang terkejut. Dan Richard sendiri juga terkejut dengan keberadaan Donovan, yang mana Donovan lah rekan yang telah menjebaknya sewaktu di CIA dan ia juga membocorkan informasi mengenai keluarganya. Dan Richard juga mengatakan bahwa sejak dulu ia telah curiga dengan Donovan.
Donovan yang mau menjelaskan langsung ditembak tepat di tempurung kepalanya. Mamam. Kemudian Emzamo bertarung membantu Richard menghadapi anak buah Donovan. Hingga sekarang tersisa Emzamo dan istrinya yang kemudian menyerahkan Tyler kepada Richard. Emzamo juga pasrah jika Richard akan membunuhnya. Namun ia menjelaskan bahwa ia telah menepati janjinya untuk mengembalikan Tyler hidup-hidup kepadanya. Dan jika ia tidak menyelamatkan Tyler, maka ia sudah mati dibunuh oleh Donovan. Richard sendiri yang memang orang baik, berbudi luhur, sopan santun, berbakti kepada orang tua, serta rajin menabung seperti saya ini pun luluh. Terlebih Emzamo juga akan melindungi Richard dari mafia-mafia yang mencoba akan mengancamnya. Selanjutnya Richard membiarkan Emzamo tetap hidup dan pergi. Lalu Tyler bertanya kepada Richard mengapa ia tidak membunuhnya saja. Richard kemudian mengatakan bahwa ia bisa saja membunuh Emzamo dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Dan film ini pun selesai. Gimana? Cukup menegangkan? Membuat nafsu Anda semakin bergejolak? Silakan praktekkan hal itu semua tapi hanya di game ya. Secara keseluruhan film ini menceritakan tokoh kuat yaitu Richard, di mana sudah bisa ditebak di bagian endingnya. Namun siapa sangka di balik seorang Richard yang begitu gahar dan mengerikan ternyata masih ada nurani dalam hatinya dan sifat memaafkan yang sangat tulus. Walau jika semestinya ia berhak membunuh Emzamo karena dialah yang memasukkan Richard ke sebuah aksi gilanya tersebut. Namun ya tak apalah, namanya juga film. Baik, jika kalian suka dengan konten saya ini, sudi kiranya untuk bayar parkir dulu berupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Dan saya Najak undur diri, see you next time dan bye-bye.